بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa merahmati kita dengan segala sesuatu apa yang kita buat menjadi sebuah amal saleh, dan apa yang kita lakukan menjadi sebuah ibadah oleh karena Allah Ta'ala, dan menjadi sebuah syafaat kelak di akhir yaumul qiyamah, dan menjadi sebuah pembelaan bagi kita di mana hari pengadilan itu tiba. Baik, saya malam ini akan menampilkan sebuah video tantangan debat dari saudara kami sesama mu'alaf ya, yang berasal dari Papua ya, yang menantang berdebat ya, dialamatkan kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim atau Abraham Moses ya, dengan secara Alkitabiah ya, menurut beliau. Nah, ini akan saya tampilkan di mana beliau memberikan tantangan ya, videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi ya di dunia maya ini. Saya sengaja membuat video klip yang kedua untuk debat ya, untuk nantang Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang selalu menepuk dada di dunia maya ya, terutamanya di YouTube. Dia selalu berkuar-kuar mengatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak benar, Kristenlah agama yang benar. Jadi saya kepingin banget mengetahui kebenaran agama Kristen itu sampai mana. Di dalam ajaran Kristen ya, Yesus disebut sebagai Allah, Yesus disebut sebagai anak Allah, Yesus disebut sebagai firman Tuhan, tapi Yesus juga disebut sebagai anak Maria atau putra Maryam. Putra Maria. Saya ingin bertanya kepada Bapak Saifuddin Ibrahim ya, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Kalau Anda sudah benar-benar mendalami kitabmu ya, pasti Anda akan kembali memeluk agama Islam. Tapi kelihatannya Bapak nggak pernah ya, tidak pernah membaca Bible sampai habis. Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan yang benar. Sekarang saya ingin bertanya melalui Bible ya, Matius ayat 15 ya. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Apa artinya aku diutus ya? Masa Tuhan pun diutus ya? Masa Tuhan pun diutus ya? Gimana logikanya ya? Apakah Anda pernah sekolah ya? Hai Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, apakah Anda pernah sekolah ya? Atau Anda tidak mengerti bahasa Indonesia, atau Anda tidak mengerti tata bahasa Indonesia ya? Apa yang dimaksud dengan utus ya? Masa Tuhan diutus? Seharusnya Tuhan yang mengutus, bukan?
6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sendiri menyatakan demikian. Kok otakmu nggak ada ya? Di mana logikamu ya? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan Yesus menyatakan, dengarlah hai orang Israel, akulah Tuhan Allah kamu, akulah Tuhan yang Esa. Enggak ada, tidak ada. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kamu ngerti enggak ya? Ngerti bahasa enggak ya? Kamu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi di dalam Bibelmu sendiri kebanyakannya tidak mengakui ketuhanannya. Coba kita ke Raja-Raja ya, ayat 60 ya. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada Bibel sendiri ya. Bibel sendiri yang mengatakan demikian. Kenapa kamu masih yakin bahwa Yesus adalah Tuhan? Dan yang di video klip yang pertama saya ya, yang untuk tentang kamu ya, wahai pendeta Saifuddin Ibrahim. Pertanyaan saya yang hari itu yang kemarin, yang di video 1 ya, saya bertanya, kalau benar Yesus adalah Tuhan, apakah Yesus yang menciptakan ibunya Maria? Kalau benar iya, kenapa Maria yang melahirkan Yesus? Kenapa Maria yang mengandungkan Yesus? Di mana otakmu ya? Otakmu terlalu dangkal, tau gak? Kau jadi seorang pendeta yang bodoh, tau? Tinggi aja sekolah tapi kau masih bodoh ya. Saya pengen debat dengan Anda. Saya nantang lo. Demikian sebuah surat tantangan terbuka ya, tantangan debat dari saudara kami yang sesama mualaf ya, yang berasal dari Papua, untuk menantang Saifuddin Ibrahim ataupun Abraham Moses ya, yang acap kali senantiasa membuat blunder ya dengan menghina-hina Nabi kami, yakni Rasulullah SAW, dengan mengatakan ini begono begini ya. Ketika Anda dipertanyakan dari segala sesuatu tentang isi kitab yang Anda imani, itu pun Anda tidak dapat berbuat apa-apa ya. Katanya Anda ahli dalam hal hadis ya, katanya dulu Anda seorang guru, seorang dosen yang mengajar tentang hadis, tentang Al-Quran ya. Tapi ketika dipertanyakan hal-hal yang menyangkut bacaan-bacaan ataupun asbabun nuzul ataupun bagaimana tentang hadis-hadis ya, Anda belepotan, tidak bisa menjawab apa-apa ya. Apalagi dipertanyakan tentang bagaimana isi kitab Anda yang sekarang Anda imani. Toh ketika berdebat Anda hanya marah-marah ya, hanya meninggikan tensi seolah-olah Anda yang paling jagoan gitu. Padahal seandainya pun umat Islam ini, debater muslim ini bisa marah, artinya marah juga ikut pola arogansi Anda, ya selesailah Anda sebenarnya ya. Ya bisa saja itu terjadi, tapi kan etika dalam beragama itu kan harus bisa mengendalikan emosi dikala berdebat itu ya, karena memang penyampaian yang mesti dilontarkan itu ya harus alkitabiah, harus betul-betul dengan dalil dan secara ilmiah ya. Ini terkadang kekristenan hanya mengarang-arang sendiri ya. Contohnya semacam Ibrahim ini, Saifuddin Ibrahim ini sebenarnya menipu orang Kristen itu sendiri ya, karena notabene orang Kristen itu kan tidak bisa membaca Al-Quran ya secara teks asli ya. Ketika Saifuddin membacakan
ayat-ayat Al-Quran dan dipleset-plesetkan maknanya, orang Kristen percaya karena memang mereka tidak mengerti gitu ya. Nah, jadi ketika Anda berdebat dengan saya pun Anda kabur dan melarikan diri ya, siap tuh saya diblokirnya, kan aneh ya. Tapi Anda tidak ada henti-hentinya membuat blunder ya, membuat kehinaan-kehinaan. Memang terlalu lancang orang-orang yang mengaku murtadin ini ya. Terlalu berani dan terlalu lancang gitu. Seolah-olah kalian sendirilah yang paling hebat, paling pintar. Padahal di situ jika mana dihadapkan dengan debater muslim pun kalian tidak bisa apa-apa kecuali marah-marah. Ketika ditanya tentang bagaimana keabsahan ayat-ayat yang ada di kitab Anda, kalian marah-marah ya, karena memang konsep-konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu tidak dapat dijabarkan secara real ya, secara ilmiah itu tidak bisa. Hanya mengandalkan teologi yang sifatnya dikarang-karang sendiri. Teologi satu dengan teologi yang lain berbeda-beda. Nah itu ya, main tafsir-tafsir dengan tafsir-tafsir karet, memaksakan orang untuk murtad ya. Jikalau agama Kristen itu benar ya, dan Yesus itu sebagai tokoh sentralnya, tokoh utamanya, otoritas tertingginya mati oleh karena menebus dosa umat manusia, maka umat Islam tidak perlu masuk Kristen ya. Jika memang itu benar adanya, tidak perlu umat Islam itu masuk Kristen oleh karena Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia. Ingat ya, catat, umat manusia kan begitu ya kan. Nah, tapi jikalau Islam yang benar, maka mohon maaf, kalian tetap masuk neraka jahanam ya, karena mengimani apa yang kalian imani. Hanya saja kami tidak menjadikan Yesus itu Tuhan, namun akan menjadi sebaliknya ya. Jikalau agama kami Islam yang benar, maka mohon maaf, kalian tetap masuk neraka jahanam oleh karena kalian tidak mengimani apa yang kami imani. Itu makanya kalian disebut kafir, orang yang menutup diri akan kebenaran datangnya Nabi terakhir, yakni Muhammad Rasulullah SAW. Dan kami menjadikan tokoh sentral sebagai utusan ya, yakni Muhammad Rasulullah SAW. Nah, disinilah keuntungan menjadi seorang muslim ya. Jika mana Kristen yang benar, kami pun akan tetap ikut masuk surga. Tapi jika belumlah Islam yang benar, kalian tetap masuk neraka jahanam. Itu. Jadi jelas bahwasanya apa yang Saifuddin Ibrahim sampaikan dengan murtadin yang lainnya yang sok-sok merasa pintar, hebat, tapi ketika dihadapkan dengan kami para mu'alaf, Anda semua tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada marah-marah ya. Sedangkan Yesus sendiri pun sama ya. Ketika ia mengaku seorang nabi, hanya mengaku seorang nabi, itu pun beliau tidak dapat berbuat apa-apa ya. Tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu perkataan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri ya. Apa yang ku sampaikan segalanya itu dari Allah. Kan jelas bukan apa yang ku sampaikan itu adalah firmanku, karena dia kan penyampai firman. Masa firman mengutus firman ya, kan gitu. Penyampai firman menyampaikan firman, kan aneh, lucu ya kan. Jadi demikianlah sebuah video dari saya ya, yang hari ini saya sampaikan kepada kaum muslimin semua, dan menyampaikan juga tantangan saudara kami ya, yang sesama mu'alaf yang berasal dari Papua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.